Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bapak dosen. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Teknik Penulisan Tugas Akhir. Dosen pengampu saya yaitu Bapak Al-Fadri Fitra yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk dapat mempresentasikan tugas saya mengenai analisis likuiditas pada PT Astra International Tbk atau ASII pada tahun 2019 sampai 2024. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Suci Astari Setafiola dengan NIM 2313388. Langsung saja saya lanjut ke materi. Untuk latar belakang penelitian tersebut, pentingnya likuiditas manufaktur. Biasanya sebagai perusahaan multinasional, ASII ini memerlukan manajemen modal kerja yang ketat untuk menjaga stabilitas operasional di berbagai sektor, seperti otomotif, jasa keuangan, dan alat berat. Dinamika ekonominya itu pada tahun 2019 sampai 2024, fluktuasi ekonomi global dari pra-pandemi hingga fase pemulihan berdampak langsung pada penjualan otomotif dan arus kas Astra. Untuk rumusan masalah dan tujuannya, tingkat likuiditas yaitu bagaimana posisi current ratio, quick ratio, dan cash ratio ASII selama tahun 2019 sampai 2024 atau selama 6 tahun nih. Terus, bagaimana pola perkembangan likuiditas dari masa pandemi hingga masa pemulihan. Selanjutnya, apa saja faktor internal dan eksternal yang memengaruhi fluktuasi likuiditas, serta apa dampak kondisi likuiditas terhadap stabilitas operasional perusahaan. Rasio likuiditas ini terbagi menjadi 3. Yang pertama, current ratio. Current ratio ini biasanya dapat mengukur kemampuan aset lancar menutupi liabilitas lancar. Untuk rumusnya sendiri yaitu aset lancar dibagi liabilitas lancar. Untuk rasio likuiditas yang kedua ada quick ratio. Quick ratio itu ukuran konservatif untuk mengeluarkan persediaan dari perhitungan. Untuk rumusnya sendiri yaitu aset lancar dikurang persediaan dibagi dengan liabilitas lancar. Dan likuiditas yang ketiga ada cash ratio, yaitu ukuran likuiditas paling berat, hanya menggunakan kas setara kas. Dengan rumus kas dan setara kas dibagi dengan liabilitas lancar. Seperti kita lihat terdapat ada data likuiditas PT Astra International Tbk atau ASII pada tahun 2019 sampai 2024. Untuk tahun 2019 kita lihat persentase pada current ratio itu 129 dan quick ratio-nya 107%, serta cash ratio-nya 24%. Pada tahun 2020 itu pada masa pandemi naik menjadi 154 untuk current ratio-nya, dan quick ratio juga naik 136, cash ratio pun juga naik menjadi 55. Selanjutnya untuk 2021 dan itu masih masa pandemi, seperti kita lihat current ratio-nya di sana tetap, untuk quick ratio-nya menurun 1, serta cash ratio-nya naik. 2022 sampai 2024 terjadi sedikit penurunan. Analisis current ratio seperti kita lihat pada grafik garisnya. Pada puncak current ratio tahun 2020 sampai 2021 menunjukkan strategi konservatif. Penurunan di 2023 sampai 2024 adalah normalisasi efisiensi, karena itu adalah tahun-tahun pemulihan. Selanjutnya pada analisis quick ratio, seperti kita lihat pada gambar grafik garis tersebut, quick ratio itu konsisten di atas 100%. Itu tuh membuktikan solvabilitas tinggi tanpa bergantung pada penjualan persediaan. Pada analisis cash ratio, seperti data yang kita lihat, tahun 2019 sampai 2024, lonjakan kas pada 2020 sampai 2021 itu merupakan indikator ketahanan finansial menghadapi ketidakpastian.
Fase perkembangan likuiditas pada pra-pandemi 2019 posisinya stabil. Likuiditas normal, operasi berjalan efisien tanpa tekanan arus kas berlebih. Pada masa pandemi 2020 sampai 2021, likuiditas menguat, penumpukan kas sebagai buffer resiko di tengah ketidakpastian pasar otomotif. Dan pada fase pemulihan 2022 sampai 2024 menurun tetapi stabil. Reinvestasi modal kerja untuk mendukung peningkatan volume produksi. Faktor utama terjadinya likuiditas yang pertama ada dari manajemen persediaan. Ketersediaan suku cadang dan unit kendaraan di pabrik sangat mempengaruhi nilai aset lancar inventory. Itu juga termasuk faktor utamanya. Yang kedua dari penjualan otomotif. Itu biasanya volume penjualan menentukan kecepatan konversi persediaan menjadi kas atau piutang. Dan yang terakhir faktornya ada kondisi makro, suku bunga dan nilai tukar berdampak pada biaya bahan baku impor. Implikasi bagi perusahaan. Yang pertama ada kepercayaan pasar. Biasanya itu likuiditas stabil menjamin ketersediaan unit di dealer, menjaga kepuasan pelanggan. Yang kedua, kredibilitas finansial, memudahkan akses pendanaan eksternal dengan bunga kompetitif. Dan yang terakhir ada ketahanan krisis, cash buffer yang cukup melindungi perusahaan dari guncangan ekonomi mendadak. Dari hasil presentasi tadi, kita dapat menyimpulkan bahwa PT Astra International Tbk memiliki profil likuiditas yang sangat-sangat sehat dan tangguh. Manajemen berhasil menyeimbangkan antara keamanan finansial saat pandemi dan efisiensi modal saat pemulihan. Jadi, kesimpulan yang dapat kita ambil, PT Astra International ini memiliki profil yang sangat-sangat sehat dan tangguh. Sekian, terima kasih. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.